Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Allahumma wa shalli ala wa sallim wa barik alihi wa alaihi. ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Marilah dalam bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, yang amal dilipat gandakan, marilah kita sama-sama mengadakan muhasabah, introspeksi, mengadakan perhitungan diri sendiri. Tidak usah melihat kepada orang lain, tapi tanyakan kepada dirinya sendiri. Setiap orang bertanya kepada dirinya sendiri apa yang telah dikerjakan, dosa apa yang telah dikerjakan, kedoliman apa yang pernah dikerjakan, kebohongan apa yang pernah dikerjakan. Itu sebaiknya koreksi sendiri. Karena Allah menurunkan suatu adab ini menurut agama tidak lepas daripada perbuatan hambanya. Sekarang yang musibah ini merata ke seluruh dunia, berarti kedoliman ini merata di seluruh dunia. Apakah sifat kesombongan, sifat takabur yang merata? Mereka sudah membanggakan dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya, sehingga seolah-olah Tuhan sudah tidak ada. Yang dibanggakan ilmu pengetahuan dan teknologinya, sehingga mereka menjadi sombong, merasa menjadi penguasa di dunia ini dengan ilmu teknologinya. Maka Allah memberikan satu peringatan yang hana virus corona yang tidak kelihatan oleh mata, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh dunia ini. Nah, saat-saat seperti inilah mari kita koreksi diri, baik para ulamanya, para pejabatnya, orang kayanya, orang miskinnya, semuanya koreksi. Apa yang telah kita kerjakan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam koreksian ini saya membaca kitab Ihya Ulumuddin untuk mengoreksi diri kita sendiri. Wa qala Al-Hasan rahimahullah, la takun mimman yajma'u ilman ulama wa tara'ifal hukama wa yajri fil amali madrasutah. Berkata Imam Hasan rahimahullah, la takun, jangan kau menjadi mimman yajma'u ilmu ulama, dari orang-orang yang mengumpulkan ilmunya para ulama, wa tara'ifal hukama, dan kau mengumpulkan kata-kata hikmah, kata-kata emas yang keluar dari lidahnya para ahli hikmah. Kau kumpulkan itu semua. Wa yajri fil amali, tetapi dia di dalam amalnya, perbuatannya, dia berjalan di dalam amalnya, dikatakan wa yajri, dan dia berlari dalam amalnya. Majras sufaha, larinya orang-orang bodoh, perbuatannya perbuatan orang bodoh. Padahal dia sudah mengumpulkan ilmunya para ulama, dia mengumpulkan kata-kata hikmah, kata-kata mutiara daripada ahli-ahli hikmah, tetapi perjalanannya sehari-hari berada dalam perjalanan orang yang bodoh. Artinya ilmu tidak diamalkan. Maka ilmu yang kita peroleh, mari kita amalkan semua. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah, mari kita jauhi. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini
benar-benar beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersihkan sifat-sifat yang tercela dalam dirinya, Allah janjikan Allah akan bukakan keberkahan dari langit. Turun hujan-hujan berkah, bukan hujan angin puting beliung, bukan hujan yang menimbulkan banjir bandang, tapi hujan yang membawa berkah. Dan Allah akan berbuka juga keberkahan dari bumi, tumbuhlah tumbuh-tumbuhannya dengan berbuah, sehingga cukup untuk mensejahterakan penduduk sekitarnya. Itu janji Allah. Tetapi karena mereka kafir terhadap Allah, mengingkari janji-janji Allah, maka sebaliknya adab yang Allah turunkan. Nah, bila kita semua koreksi diri dalam bulan Ramadan ini yang kebetulan berada di tengah-tengah musibah virus corona ini. Wa qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu anhu uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an uti'ahu. Faqala kafa bi tarkil ilmi idza atallah. Datang seseorang kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lalu dia berkata, saya ingin belajar ilmu, tetapi saya takut untuk menghilangkan ilmu. Jadi ingin belajar ilmu, tapi takut nanti hilang ilmunya. Maka menjawab Abi Hurairah, kafa, cukuplah kepadamu bitarkil ilmi, meninggalkan ilmu itu sudah berarti menghilangkan ilmu. Tandanya kita tuntut ilmu supaya ilmu tidak hilang, diamalkan. Dengan mengamalkan inilah maka ilmu kita akan tetap berada di samping kita. Wa qala al-Khalil ibnu Ahmad, berkata Imam Khalil ibnu Ahmad, ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadhalika alimun fattabi'u. Imam Khalil bin Ahmad mengatakan bahwa orang itu ada 3 kelompok. Pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang tahu, artinya orang yang berilmu, dan dia tahu bahwa dia orang yang berilmu ini sadar. Rajulun yadri, orang yang tahu, wa yadri, dan dia tahu, annahu yadri, bahwa dia itu orang yang tahu, orang yang alim, dan dia tahu kalau dirinya orang alim, sehingga dia selalu berusaha untuk menjadi suri teladan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah orang yang baik. Fadzalika alimun, itu orang alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah orang yang semacam itu. Ada kelompok kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika naimun fa'iduhu. Ada orang yang tahu, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu orang yang tahu. Orang alim, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu orang alim. Itu orang yang sedang tidur, tidak sadar. Faiqidu, bangunkan orang itu, supaya dia sadarlah. Kalau engkau orang yang berilmu, berbuatlah sebagaimana orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu tapi dia tidak sadar kalau dia orang yang berilmu, sehingga dia berbuat semauannya seperti orang yang tidak berilmu.